Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Memasuki masa tenang, Bawaslu Padang Pariaman mencopot alat peraga kampanye yang belum dibuka peserta pemilu. Libur Imlek, hunian hotel di Bukit Tinggi meningkat, pusat kuliner diburu wisatawan. Semua sampai ke arah Nasabari sana, tapi Tim gabungan Bawaslu Padang Pariaman mencopot semua atribut yang berbau kampanye. Iringan petugas dari halaman kantor Bupati ini menyisir semua alat peraga kampanye yang masih terpasang di jalan-jalan utama. Meski APK yang terpasang telah banyak yang dibuka sendiri oleh peserta pemilu maupun masyarakat setempat, tetapi masih ada yang belum dibuka, terutama APK yang berukuran besar. Masih adanya APK di masa tenang menjelang hari pemilihan sangat mengganggu ketenangan masyarakat dan dianggap telah melanggar aturan pemilu, hingga akhirnya harus dibuka oleh pihak berwenang. Diharapkan dengan tidak adanya atribut kampanye yang masih terpasang, masyarakat kembali bisa menentukan pilihannya tanpa harus adanya pengaruh dari bahan kampanye. Karena di masa tenang ini adalah masa yang dilarang untuk melakukan kampanye, dan karena atribut itu bagian dari kampanye maka tidak dibenarkan dan dibolehkan untuk di ruang-ruang publik lagi. Dan selama 3 hari ini adalah masa 3 hari masa tenang yang kita berikan ruang kepada masyarakat untuk menentukan pilihan mereka agar tidak terpengaruh oleh bahan-bahan kampanye lain. Suksesnya pemilu sangat ditentukan oleh kehadiran pemilih di TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Pemilih tentu saja harus ikut berperan aktif agar tidak terjadi pelanggaran pemilu. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Bukit Tinggi sebagai salah satu destinasi wisata andalan di Sumatera Barat tidak luput dari keramaian saat musim libur datang. Seperti halnya saat libur panjang Imlek pada akhir pekan lalu. Kota wisata ini dipadati wisatawan dari berbagai daerah hingga mancanegara. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan berdampak positif terhadap tingkat hunian hotel yang mengalami kenaikan. Sebagian besar hotel mempunyai okupansi tamu lebih dari 80%. Mereka yang menginap adalah tamu yang datang dari negara tetangga Malaysia. Hal itu disampaikan Desi Andriani, pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Bukit Tinggi. Kalau yang liburan sekarang, kalau dibilang ramai, 20%, 30% dari yang lama ya, dari yang biasa ya. Jadi kalau rata-rata 80% ya. 80%. Ini dari kita. Dominan dari mana aja? Kalau kami banyaknya Malaysia dan sekarang lokal sih banyaknya. Padang, kalau Pekanbaru tidak begitu yang untuk sekarang. Hotel dan restoran menjadi penyumbang pendapatan asli daerah yang cukup besar di Kota Bukit Tinggi. Pada tahun 2023 lalu, sektor ini menyumbang hampir 20% dari PAD Bukit Tinggi, atau sekitar 24 miliar rupiah dari PAD Bukit Tinggi yang mencapai hampir 125 miliar rupiah. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Kasus dugaan ruda paksa yang dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Solok ditunda polisi hingga pemilu usai. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulistiawan, pada Selasa siang. Proses penyidikan ditunda karena terduga pelaku DH merupakan calon anggota legislatif yang ikut bertarung dalam pemilu 2024. Terkait dengan kasus-kasus
yang melibatkan calon legislatif, calon DPD, itu sampai saat ini seluruhnya ditunda sampai dengan nanti pemilu selesai, termasuk dengan kasus-kasus Ketua DPRD Solok. Sementara kuasa hukum korban, Suharizal, berharap polisi memaksimalkan proses penyelidikan kasus ini dan menaikkan statusnya ke penyidikan, meski terduga pelaku DH belum di BAP. Pasalnya, tindakan ini dibenarkan dalam hukum acara pidana, bahwa naiknya kasus hukum dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan bisa dilaksanakan tanpa melakukan BAP kepada orang yang diduga telah melakukan tindakan pidana. Suharizal berharap dari sisi aturan dalam KUHP bisa digunakan oleh penyidik untuk mengungkapkan perkara ini seterang-terangnya. Satu, kami mengharapkan agar penyidik unit perlindungan perempuan anak di Polda Sumbar bisa memaksimalkan proses penyitaan alat bukti, karena ada baju korban dan handphone korban yang sudah disita. Mudah-mudahan hasil labnya seperti apa yang sudah diduga. Kemudian yang kedua, memang kami mengharapkan penyidik memaksimalkan pemeriksaan TKP. Jika pemeriksaan TKP sudah dilakukan Selasa minggu lalu, tapi kan ini ada bukti. Ketua DPRD Kabupaten Solo, DH, dilaporkan ke Polres Solo atas tuduhan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berinisial HK pada 26 Desember tahun lalu. Kini kasus tersebut telah diambil alih oleh Polda Sumbar. Robiha melaporkan dari Padang. Polda Sumbar kerahkan lebih dari 4.000 personilnya untuk pengamanan pemilu 14 Februari. 1.000 personil Polda dan 3.000 personil Polres itu akan berjaga di 17.000 TPS di wilayah Sumatera Barat. Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono mengingatkan tantangan tugas yang akan dihadapi oleh personil pengamanan TPS juga cukup komplit dan berat. Di antaranya, lokasi TPS yang jauh, transportasi yang tidak memadai, transportasi laut yang sangat dipengaruhi faktor alam, dan transportasi sungai. Tadi baru saja kita melaksanakan apel pergeseran pasukan untuk mengecek tidak hanya jumlah personilnya, tapi termasuk perlengkapan yang harus dibawa. Dan juga pemberian doktrin, petunjuk arahan kepada setiap petugas agar yang pertama adalah tetap pada posisi netral, karena petugas dari kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Polri, TNI, PNS netral. Di samping itu, ada permasalahan lain yang juga perlu diketahui, yakni ada sebanyak 215 lokasi TPS yang belum memiliki jaringan listrik. Ada juga sebanyak 547 lokasi TPS belum bisa diakses jaringan internet. Di Sumatera Barat, lebih dari 4 juta orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, dengan lebih dari 17.000 tempat pemungutan suara yang telah ditetapkan oleh KPU Sumatera Barat. Robiha melaporkan dari Padang. 2024, serang pasukan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.